Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil laporan observasi layanan pusat arsip yang kami teliti di Institut Pertanian Bogor atau IPB. Kelompok kami terdiri dari Fitria Nura Syifa dan Nabila Alfia Zahra Suwandi. Dimulai dari profil arsip IPB, yaitu sesuai dengan Surat Keputusan SK Rektor Nomor 13 ITK 3 PK 2012 tentang kebijakan kearsipan IPB, maka visi, misi, dan tujuan didirikannya unit arsip IPB adalah sebagai berikut. Visi unit arsip IPB adalah menjadi lembaga kearsipan perguruan tinggi bertaraf internasional untuk dapat memberikan layanan kearsipan yang mendukung pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi di ITB. Kemudian misinya adalah yang pertama mendukung pelaksanaan visi dan misi IPB, memenuhi standar nasional dan internasional dalam bidang kearsipan, kemudian memberi layanan kearsipan kepada seluruh warga IPB dan masyarakat umum secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta menjadi jembatan sejarah masa lalu, masa kini, dan masa depan IPB. Adapun tupoksinya adalah yang pertama menjadi pusat historis dari aktivitas IPB, melakukan pengelolaan arsip yang bernilai guna tinggi bagi kepentingan IPB, menyediakan pelayanan informasi untuk memudahkan pelaksanaan Tridharma IPB, kemudian menjadi pusat penyimpanan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun dan arsip status permanen IPB, serta menjadi pusat pembinaan kearsipan IPB. Struktur organisasi IPB sendiri yaitu terdiri dari Kepala Unit Arsip yang bernama Bapak Insinyur Setio Edi Suesanto. Lalu di arsip IPB sendiri terdiri dari 3 bidang. Yang pertama ada pelayanan administrasi dan umum yang diketuai oleh Bapak Wawan Setiawan, dan kemudian pembinaan dan sistem informasi kearsipan yang diketuai oleh Ibu Insinyur Hira Nurlaini. Kemudian ada pengolahan arsip yang diketuai oleh Ibu Farhah Faridah. Kemudian di bagian pelayanan administrasi dan umum ini terdiri dari 3 staf pegawai, yaitu Ibu Siti, Bapak Andri, dan juga Bapak Mawardi. Di bagian pembinaan dan sistem informasi kearsipan terdiri dari 3 staf pegawai, yaitu Ibu Sunartin, Bapak Rusti, dan Bapak Hamdan. Sedangkan di bagian pengelolaan arsip terdiri dari 3 staf pegawai, yaitu Bapak Gunawan, Ibu Julita, dan juga Bapak Subhan Jamil. Tujuan dan tugas pokok dibentuknya unit arsip IPB sendiri yaitu menjadi pusat historis dari aktivitas IPB. Kemudian melakukan pengelolaan arsip yang memang yang memiliki nilai guna tinggi bagi kepentingan IPB. Menyediakan pelayanan informasi untuk memudahkan pelaksanaan Tridharma IPB, menjadi pusat penyimpanan arsip inaktif yang memiliki sekurang-kurangnya 10 tahun dan arsip statis permanen IPB, kemudian menjadi pusat pembinaan kearsipan IPB. Lokasi unit arsip IPB sendiri berlokasi di Jalan Kampar, Perpustakaan Lantai 4, Kampus IPB, Dramaga Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Kemudian kita masuk ke definisi arsip. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Arsip dibagi menjadi 2, yaitu ada inaktif dan arsip statis. Arsip inaktif sendiri adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Sedangkan untuk arsip statisnya yaitu adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memang memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya, dan keterangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia ataupun di lembaga kearsipan. Kemudian informasi publiknya yaitu informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggara negara dan atau penyelenggara dan penyelenggara badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Jenis layanan yang terdapat di arsip IPB sendiri yaitu ada layanan administratif LKPT, di mana layanan ini memberikan beberapa layanan dasar kepada administrasi, mahasiswa, dewan pengurus, badan unit-unit kampus lainnya, misalkan alumni, pengembang, gedung fisik, dan juga hubungan masyarakat.
yang di mana tugasnya itu memberikan jawaban terhadap pertanyaan tentang sejarah, kebijakan, prosedur, dan juga proses pengambilan keputusan institusi, akademik, dan program, serta layanan dukungan dan individu yang ada di sana. Lalu memberikan kopian arsip, gambar, dan arsip statis lainnya. Memberikan finding aids untuk memfasilitasi akses terhadap informasi tertentu. Kemudian menemukan kembali dan mengembalikan bagian-bagian seri arsip statis ke penciptanya. Lanjut, pada institusi tanpa program pengelolaan arsip dinamis, LKPT ini memberikan fungsi-fungsi dasar pengelolaan arsip dinamis. Kemudian LKPT harus memberikan informasi kepada semua kantor tentang sifat dan tingkat arsip statis, kepada kebijakan dan prosedur akses dan layanan referensi. Kemudian LKPT juga bukan hanya memberikan sumber informasi, tetapi juga membantu perguruan tinggi secara terus-menerus sebagai repositori untuk arsip statis dari pengelolaan arsip dinamis sebelumnya dalam rangka pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dengan memberikan arsip statis kepada dosen, mahasiswa, alumni, atau sivitas akademik, dan relasi mereka untuk memperkuat tali emosional dengan perguruan tinggi mereka. Kemudian ada layanan pendidikan dan penelitian LKPT. Layanan ini memberikan sumber-sumber informasi tentang institusi perguruan tinggi bagi mereka yang memiliki ketertarikan akan hal itu. Ruang lingkup layanan ruang baca akan bervariasi sesuai dengan jumlah dan jenis permintaannya. Namun, paling tidak harus memberikan pedoman mengenai sumber informasi yang memungkinkan dan bagaimana menggunakan sumber itu. LKPT juga harus memberikan laboratorium pendidikan untuk mahasiswa dan dosen untuk dapat belajar prosedur dan teknik yang baik dalam menggunakan arsip statis untuk proyek penelitian mereka. Selanjutnya ada layanan publisitas dan program untuk publik. Ada beberapa kemungkinan jenis program untuk publik yang dapat dilakukan oleh LKPT seperti brosur, handout umum, atau tematik mengenai LKPT. Petunjuk langsung yang menarik dan jelas untuk memberikan pedoman kepada penggunanya. Pertemuan dan program kelompok pengguna arsip apabila ada ruang yang memungkinkan. Kemudian ada pameran subjek atau arsip statis di LKPT dan brosur pameran khususnya ketika pameran dikaitkan dengan perayaan tertentu. Adanya media penyiaran kampus atau radio televisi atau publikasi seperti katalog buku, petunjuk koran, handbooks, perpustakaan, dan media lainnya. Kemudian juga ada layanan jaringan website atau website LKPT. Layanan tersebut ada basis data regional, basis data nasional, seperti sarana akses publik, jurnal kearsipan atau publisitas arsip bibliografi, pedoman repositori, finding aids, atau catatan mengenai akuisisi arsip statis, dan penemuan-penemuan atau publikasi yang menggunakan arsip statis. Dan tujuan layanan sendiri ini adalah untuk mengatur proses layanan informasi arsip di unit arsip IPB untuk menjamin proses layanan informasi publik dengan baik. Kemudian penerima manfaatnya atau penggunanya itu ada dua. Dari pengguna internal, ada seluruh sivitas akademik Institut Pertanian Bogor, dan yang kedua pengguna eksternal yaitu alumni dan peneliti. Dan kemudian ada alur proses layanan. Pada alur proses layanan ini dimulai dari staf administrasi atau arsiparis, membuat jenis layanan arsip, kemudian juga membuat lagi piket layanan arsip yang sesuai dengan jadwal. Setelah menentukan piket layanan, mengisi absen piket layanan tersebut. Setelah mengisi absen paket layanan tersebut, ketika ada pengunjung, melayani pengunjung, jika tidak, arsipnya akan dirapikan kembali. Kemudian, arsip yang tidak digunakan itu diberikan kepada Kabid Layanan Arsip dan Pembina Kearsipan, kemudian juga dicek kembali oleh Kepala Unit Arsip. Analisis perbandingan dengan standar. Unit Arsip Institut Pertanian Bogor memiliki beberapa acuan standar ataupun pedoman yang dapat digunakan.
Peraturan tersebut diperoleh dari Arsip Nasional Indonesia yang diperkuat oleh Aturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, layanan-layanan IPB ini juga udah sesuai dengan pedoman dan standar ANRI. Dilihat dari acuan peraturan Kepala ANRI sebagai berikut. Adanya peraturan bersama KA ANRI dan KBKN nomor 18 dan nomor 21 tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan, kemudian ada jabatan fungsional Paris dan angkatan kreditannya, terus Perka ANRI nomor 24 tahun 2011 tentang pedoman penyelenggaraan kearsipan di perguruan tinggi, kemudian juga ada Perka ANRI nomor 26 tahun 2011 tentang tata cara penyediaan arsip dinamis sebagai informasi publik. Kemudian ada Perka ANRI nomor 31 tahun 2011 tentang tata cara akuisisi arsip statis. Kemudian juga Perka ANRI nomor 28 tahun 2015 tentang pedoman akreditasi kearsipan. Kemudian ada Perka ANRI juga nomor 30 tahun 2015 tentang tata cara penyesuaian. Kemudian ada Perka ANRI nomor 5 tahun 2016 tentang standar kualitas hasil kerja pejabat fungsional ASIP Paris, dan ada Perka ANRI nomor 37 tahun 2016 tentang pedoman penyusutan arsip. Kesimpulannya, berdasarkan hasil observasi penulis di Institut Pertanian Bogor, arsip sebagai salah satu sumber data informasi, karena arsip merupakan sebagai bukti rekaman atau transaksi kegiatan yang harus juga ada kelestariannya dan keasliannya. Pada sistem kerja dalam pengelolaan arsip di PB juga cukup baik, karena mampu membantu kelancaran UPT dalam kegiatan administrasi hingga mengambil keputusan. UPT Institut Pertanian Bogor juga mempunyai penyimpanan yang layak dan sesuai dengan tatanan sistematis yang logis. Perawatan dan penyimpanan arsip digunakan secara aman dan ekonomis. UPT IPB juga memberikan layanan yang berkualitas, dan manajemen kearsipan yang ada di UPT Institut Pertanian Bogor sebagai alur prosesnya yaitu perencanaan arsip, pemanfaatan arsip, penyimpanan arsip, pemindahan arsip, dan pemusnahan arsip. Menurut penulis, alur proses serta jenis layanan maupun pengelolaan arsip pada UPT IPB sudah terjalin dengan sangat baik dan telah mengikuti prosedur yang ada. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.